Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Mari Bapak-Bapak, kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Kesombongan hidup yang dilakukan manusia sesungguhnya cerminan perlawanan terhadap Sang Pencipta. Karenanya, hari ini patutlah kita bersyukur di tengah pergumulan bersama dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan Sang Pencipta memberi kesempatan untuk kita menyembah-Nya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa pembukaan. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah yang kekal, Bapa yang penuh belas kasihan, karena pada sore hari ini kami dapat beribadah dalam rangka ibadah gabungan PKB secara virtual. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah ini, dari awal sampai akhirnya, agar menjadi berkat bagi kami anggota PKB khususnya dan jemaat pada umumnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membacakan Mazmur pujian secara berbalasan. Saya akan membacakannya pada kalimat yang keluar, dan bapak-bapak akan membacakannya pada kalimat yang ke dalam. Mazmur 50 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Mazmur 50
ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23 yang menyatakan, "Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, berfirmanlah untuk kami semua yang rindu untuk mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari Amos 6 ayat 10 sampai dengan 14. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikian pembacaan Alkitab. Persilakan duduk. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam perjumpaan iman
dalam ibadah gabungan yang biasanya kita lakukan di gedung gereja, tetapi pada sore hari ini kita melakukannya dalam proses kebersamaan dalam bentuk virtual. Sekalipun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita akan bersama memperhatikan bacaan Alkitab pada malam hari ini. Khususnya ketika kita perhatikan bacaan Amos pasal 6 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Terlebih pada saat ini kita memasuki masa persiapan karena esok tanggal 31 Mei adalah Hari Raya Pentakosta. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita mengenalnya dengan Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Dalam tradisi, dalam kehidupan budaya orang-orang Yahudi, Pentakosta adalah perayaan yang merupakan ungkapan syukur atas panen. Nah, ada satu pertanyaan yang saya sampaikan untuk bapak-bapak yang diberkati. Biasanya ketika kita masuk dalam ibadah selalu dikaitkan dengan perasaan. Pertanyaan saya singkat, bagaimana perasaan bapak-bapak ketika masuk dalam ibadah? Apakah kita merasa tenang ataukah kita merasa damai? Apakah ketika kita masuk dalam ibadah kita katakan, saya ingin tenang, saya menikmati kedamaian dalam ibadah? Mari kita merenungkan kembali bahwa ibadah sesungguhnya bukan untuk mencari damai. Ibadah adalah bagian perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong bapak-bapak perhatikan bahwa kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa menuntun perjalanan kehidupan kita, yang berkuasa memimpin dan memberkati kita. Dan Tuhan yang Maha Kasih yang telah mengasihi kita, Tuhan yang Maha Tahu, sangat tahu keberadaan kita. Dan kita saat ini berjumpa dengan Tuhan yang Maha Baik, yang telah menyatakan kebaikannya kepada kita, dan Tuhan yang Maha Pengampun yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi dalam saat perjumpaan pada saat ini, kita tidak sedang menciptakan suasana damai, tetapi kita sedang berjumpa dengan Allah yang tadi saya katakan Maha segala-galanya. Nah, bapak-bapak yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan Amos di dalam bacaan Alkitab Amos pasalnya yang ke-6. Tapi kita mau melihat kembali apa yang dikritisi oleh Amos dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Mari kita lihat pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan. Ayat 21 dari pasal 5, di sini dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Artinya yang mau disampaikan di dalam bacaan Alkitab, khusus bagian ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22, di sini dikatakan bahwa ternyata memang Tuhan tidak suka dengan perayaan-perayaan ibadah ritual umat saat itu. Mereka yang mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena terjadi ketidakadilan dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Para pemimpin saat itu mereka menjadi orang-orang yang sangat angkuh, yang sangat sombong. Sehingga pasal 6 bagian ayat 1 dikatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Artinya yang mau disampaikan di dalam bacaan ini khususnya ketika bapak-bapak perhatikan mulai dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di situ disampaikan tentang kehidupan orang-orang yang sangat sombong, bukan hanya para pemimpin saat itu. Sombong karena mereka merasa bahwa
keberhasilan mereka karena kerja keras mereka. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bapak, kadangkala setiap bapak merasa keberhasilannya adalah karena kerja kerasnya. Dalam perjalanan kehidupan sebagai bapak, biasanya kita sadar atau tidak kita menjadi bapak yang sangat angkuh. Kita katakan kepada anggota keluarga, saya yang kerja. Gitu. Saya sampai bisa seperti ini karena kerja keras saya. Kita lupa bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Keberhasilan itu adalah keberhasilan yang datang dari Tuhan. Ketika kita memahami tentang kesombongan, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kesombongan kalau boleh dikatakan sejak manusia ada dalam dunia ini, sampai ia menutup mata, manusia berada di dalam kesombongan. Karenanya kita bersama-sama diingatkan lewat nubuatan yang disampaikan dalam kitab Amos pasalnya yang ke-6 ini. Di sini diceritakan bagian ayatnya yang ke-8. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Lewat proses percaturan politik pada akhirnya memang bangsa Israel jatuh. Lewat penderitaan yang mereka alami, lewat tekanan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dan hari ini Bapak-bapak yang terkasih, lewat firman Tuhan kita diingatkan apapun profesi kita sebagai Bapak dalam tanggung jawab kita, di dalam pekerjaan kita, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Mari kita kembali merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa Allah sangat membenci kesombongan. Kita diingatkan jangan sampai Tuhan menghancurkan kita ketika kesombongan masih merasuk dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang sosok seorang Farisi dan pemungut cukai. Lukas pasal 18 pada bagian ayat 11 saya bacakan untuk kita. Di sini dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu yang dikatakan oleh orang Farisi di bait Allah. Tentunya kita tidak ingin seperti orang Farisi yang menganggap bahwa kita adalah orang yang paling sempurna. Tapi biarlah kita hadir sebagai Bapa yang dalam kerendahan hati. Kita dianugerahi, diberkati oleh Tuhan menjadi Bapa yang tetap setia di dalam doa. Karena ketika kita berdoa, tentunya berdoa kita minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan yang kalau boleh dikatakan bahwa pergumulan kita belum selesai, tetaplah berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Mari kita ubah pikiran kita bahwa kita tidak lagi bicara tentang uang. Karena ada banyak orang masih beranggapan time is money. Waktu adalah uang. Sekarang bukan lagi bicara waktu adalah uang, tapi waktu adalah berelasi intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sehingga ketika kita menikmati berkat Tuhan, kita akan selalu berjumpa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan hari-hari ke depan. Amin. Setiap janjiku dan setiap
kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari kita satu dalam doa syukur. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas semua rancangan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami sudah menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Maria Silahoi. Kami percaya Bapa, Engkau yang telah memimpin kami, menuntun kami, Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap perintah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang kudus, kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kami dalam kami melaksanakan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian hidup di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati akan Ibu Pendeta Maria Silahoi Sulaiman di dalam segala aktivitas kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, dan semua kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati dia dalam kesehatan dan kekuatan, agar supaya apapun yang diperbuat sungguh-sungguh mendatangkan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya juga pada seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapa GPIB Maranatha Bandung. Tuhan mau pimpin mereka, sertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan berkati para pengurus yang telah Engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk melayani di tengah-tengah Persekutuan Kaum Bapa. Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan, tambahkan hikmat kebijaksanaan, agar supaya para pengurus sungguh-sungguh dapat merasakan dan dapat melakukan semua perintah Tuhan yang Engkau telah arahkan bagi mereka. Dan Tuhan akan selalu memampukan mereka untuk menjadi pimpinan di Persekutuan Kaum Bapa dengan penuh keadilan dan terutama di dalam penyerahan hidup yang seutuhnya kepadamu. Kami menyerahkan juga Bapa akan gerejamu. Engkau mau pimpin akan gerejamu di dalam setiap pelayanannya, khususnya saat ini dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, biarlah gerejamu yang Engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita,
menjadi sebagai alat yang penuh dengan tanggung jawab yang memelihara keberadaan jemaat di dalam kehidupan rohani mereka. Juga Engkau akan memberikan satu langkah kehidupan yang indah bagi gerejamu, supaya gerejamu sungguh-sungguh menjadi gereja teladan dan dapat melayani dan melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga khusus bagi tim daripada ibadah online GPIB Maranatha Bandung. Bapa, Engkau tahu bagaimana tim ini telah berupaya bersusah payah untuk melaksanakan tanggung jawab untuk melayani Tuhan lewat berbagai kegiatan-kegiatan ibadah online. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan juga Engkau akan selalu menunjukkan kepada mereka bagaimana menjalin satu hubungan sebagai anggota tim, sehingga mereka menjadi kompak, bersatu, dan menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Engkau selalu akan menjaga mereka di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga mereka, juga di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian mereka. Karena kami percaya Engkau memakai mereka untuk memberikan satu sukacita bagi jemaat-Mu dalam mendengarkan sabda Tuhan lewat kegiatan-kegiatan ibadah online. Tuhan, kami menyerahkan juga akan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana bangsa dan negara kami saat ini sedang mengadakan satu kegiatan-kegiatan untuk mengatasi akan bencana daripada COVID-19. Tuhan berkati akan para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh aparat yang terlibat di dalamnya. Tuhan mau jaga mereka agar supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami mengatasi dan keluar daripada bencana COVID-19. Biarlah bangsa Indonesia sungguh-sungguh dapat menikmati suasana normal pada akhirnya. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati akan kami semuanya di dalam kami bersehati untuk selalu dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Jauhkan kami semuanya Bapa dari segala godaan, cobaan, mara bahaya serta malapetaka. Dan Tuhan akan selalu menuntun kami supaya kami dapat terus menaburkan kabar sukacita, menguatkan saudara-saudara kami yang lemah, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian, dan terutama kami dapat menjadikan anak-anak Tuhan untuk supaya mereka dapat terpanggil menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Engkau tahu juga banyak hal yang kami pohonkan daripadamu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun ada dalam hati dan kehidupan kami selaku kaum Bapa. Tuhan mau dengarkan semua ungkapan hati kami, karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya menjadi baik dan benar. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang didasarkan pada pengalaman iman bersama Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan mengingat bahwa Kristus sudah berkorban untuk hidup manusia.
Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita berdiri untuk bersama-sama membawakan doa persembahan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan ini berasal dari-Mu juga. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pengurus Pelkat PKB GPIB Mata Bandung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Silahoy atas firman yang telah ditaburkan, kepada Bapak Christian Lehat selaku Ketua 3 PHMJ GPIB Mata Bandung, kepada teman-teman tim ibadah online GPIB Mata Bandung. Dimohonkan kepada Bapak-Bapak agar tetap mengikuti ibadah gereja secara virtual, termasuk ibadah PKB secara virtual. Terima kasih. Bapak-bapak terkasih, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Pentakosta dalam sukacita untuk menjadi saksinya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai
jalan yang kelam, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.